nih orang harus gue partnerin nih sebelum dipartnerin sama orang lain. Kan kalau udah mulai banyak demand-nya kan harga naik kan. Gue jadi seorang pengusaha dan gue berhasil. Berapa kepala keluarga yang bisa gue selamatkan, bukan cuma diri gue doang. Dan itu yang jadi reason gue untuk berhenti kerja dan jadi seorang pengusaha. That's the best decision you have ever made. I think so. Perusahaan kayak gue nggak ngerti sama sekali caranya digitalization. Yang kita tahu dari digital adalah sekarang dulu kita masukin pakai berkas, sekarang kita tinggal upload. That's the digital I know. Jadi gue udah stok gudang banyak banget numpuk. Dan itu kan barang-barang yang expired. Jadi gue ngeliat tuh di situ sebenarnya ada duit gue yang udah dalam bentuk barang. Gimana caranya supaya dia jadi cash? Orang yang main di valuation game, seakan-akan mereka masuk dari seed money, mereka gedein perusahaannya dengan valuasi yang gue nggak tahu dihitung dari mana, tiba-tiba 10x, segala macam. Lihat dari GMV padahal tuh bukan profit. Gue ngerasa ketika gue pengen menjadi diri gue yang lebih besar, gue ngerasain kecemasan yang luar biasa. Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol sama seorang entrepreneur, seorang writer, dan dia adalah seorang co-founder media Kasih Solusi. Please welcome Bro Reynad. Hey Bro Win, thank you udah diundang Thank you kesini ya. udah mau main ke Vlognomics Podcast. Mau dong. Jauh-jauh, thank mau you. banget dong. Bro Reynad, I'm so excited today karena walaupun gue udah podcast sama Bro Derry, tapi hari ini kita undang co-founder dari Kasih Solusi dan kita pengen dengar cerita dari perspektifnya Bro Reynad. Oke. Tapi sebelum itu karena pertama kali datang mungkin boleh share sedikit kayak your background ya. Background sedikit, ya. Kalau background gue lahir dari keluarga yang bukan keluarga pengusaha. Non-entrepreneur. Bokap gue adalah orang yang berprinsip kita harus hidup safe. Oke. Sedangkan entrepreneurship itu kan penuh dengan uncertainty. Tapi ya, gue memang dari kecil itu termasuk anak yang agak rebel. Gue kadang-kadang suka ngelawan sama authority. Gue suka dibilang, suka jawab-jawab sama nyokap gue, suka segala macem lah. Intinya, hidup gue tuh penuh dengan eksperimen. Itu background gue kalau dari keluarga. Tapi ya, bokap gue sendiri akhirnya menjadi seorang pengusaha juga di akhir hidupnya. Ya bokap gue udah meninggal tahun 2016 dan setahun sebelum dia meninggal dia membangun satu usaha. Tapi ya karena beliau saat itu divonis cancer, akhirnya usahanya berantakan juga di situ kan karena nggak ada yang handle saat itu karena bokap harus fokus terhadap kesehatannya dulu kan waktu itu. Sehingga akhirnya gue kalau dibilang pewaris atau perintis, gue perintis bisa bilang. Perintis karena bokap tuh meninggal nggak meninggalkan warisan, justru meninggalkan utang dari perusahaan yang gagal itu kan. Jadi gue sekeluarga sama kakak gue bareng-bareng kita kerja keras buat bersatu bareng-bareng untuk bangkitin lagi ekonomi keluarga kita bareng-bareng di sana. Jadi waktu gue SMA itu bokap gue meninggal, gue dalam keadaan masih SMA saat itu. Gue kelas 2 SMA dan nyokap gue tuh bingung mau kuliahin gue gimana. Dan kakak gue waktu dulu bokap gue masih hidup, kakak gue udah berangkat ke Australia duluan. Dia lanjutin kuliahnya, studinya di sana, terus dia juga kerja di sana gitu. Dan kakak gue punya penghasilan di sana yang berkontribusi juga buat keluarga akhirnya gitu kan. Ini sama yang tadi gue bilang, keluarga bahu-membahu buat ngembaliin lagi, turn it around lagi gitu. Dari kehidupan nyaman yang dulu bokap bisa kasih di semasa bokap hidup. Tapi ketika mau kuliah kan gue bingung gitu, dari mana nih gue bisa bayar kuliah dan lain-lain. Selama ini yang support gue adalah kakak gue, dan kakak gue akhirnya dua kakak gue di Australia, dua-duanya mereka patungan lah buat berangkatin gue ke sana dan kuliah di sana. Ya jadi orang ngeliatnya kayak, wah gila lu privilege banget, lu bilang lu perintis tapi lu kuliah di Australia, Sydney. Enggak, gue cuma dimodalin biaya awal. Kakak gue nggak bayarin lagi setelahnya. Dan mereka juga bisa di Australia pun mereka kerja di sana. Bukan mereka dapat privilege dari bokap yang dikirimin setiap bulan, enggak. Mereka datang habis itu ke sana, mereka kerja, mereka cari uang di sana, mereka bisa ngirim ke Indonesia dan juga akhirnya bisa kuliahin gue untuk modal awal gue. Dan akhirnya gue juga harus kerja di sana. Jadi gue di Australia itu di Sydney ya. Gue kuliah sambil kerja. Kerja apa? Gue dari pagi. Waktu itu gue kerja di bathroomware furniture. Bathroomware furniture. Jadi kalau lo tahu kan sink, terus toilet, lemari-lemari kan biasa kalau di ada linen cabinet, ada segala macam. Nah, itu produksi itu semua. Ada sebagian yang import dari China, dari Tiongkok, ada juga sebagian yang mereka produksi di sana gitu. Dan gue mulai
as a general hand. Jadi kalau denger ceritanya, gue tuh gak pernah dibanja sama kakak gue. Setelah gue dapat pertama kali dimodalin untuk bayar kuliah gue pertama dan keberangkatan gue di Australia itu hari kedua gue datang. Hari pertama gue datang dijemput, gue istirahat. Besoknya kakak gue bilang, bikin resume, CV. Bikin CV, dia bilang kayak gitu. Nanti kakak bakal bawa kamu di sini ada satu warehouse sampai warehouse di daerah sini ini semuanya pabrik. Dia bilang gitu. Karena kan gue belum punya belum punya S1, belum punya segala macam kan masih. Jadi gue harus kerja yang bisa gue dapetin tanpa gue harus punya title. Gitu kan. Akhirnya ini dari ujung sini sampai ujung sini tuh pabrik, dia bilang macam-macam pabrik, dia bilang kayak gitu. Lu punya CV, lu bikin CV lu, dia bilang kayak gitu. Langsung disuruh ngurus banking, account bank, suruh bikin tax file number kalau di sini NPWP. Disuruh hari kedua nih langsung. Habis itu gue dianterin jalan kaki lu dari sini. Gue udah fotokopi banyak banget CV saat itu. Gue datang dan dengan bahasa Inggris gue yang pas-pasan saat itu baru berangkat kan, dan lo tahu logat Australia beneran bukan logat yang biasa kita denger di betul. Di TV. Akhirnya ya udah gue datang masuk memberanikan diri. Karena kata kakak gue ke depan lo akan biayain diri lo sendiri nantinya gitu kan. Ya gue datang, gue bilang I'm looking for a job. Gue bilang kayak gitu dan lain-lain segala macam. Gue datang lagi I'm looking for a job dan 3 pabrik pertama dan gue very lucky saat itu. Gue punya teman yang berangkat bareng sama gue, dia baru 6 bulan kemudian baru dapat kerjaan. Gue di hari kedua gue, hari ketiga gue udah mulai kerja. Oh gitu. Gue langsung dapat. It's all about luck kalau menurut gue, atau takdir yang udah digariskan sama Allah buat gue. Jadi sebagai staff warehouse berarti ya? Bukan staff warehouse, gue sebagai general hand. General hand itu lo hanya jadi bantu-bantunya di pabrik. Pabrik itu kotor lo yang nyapu. Pabrik itu punya ngopi-ngopinya orang segala macam, pada ngopi di pabrik misalnya pada makan gue yang cuciin piringnya. Dan gue bantu-bantu packing, ya kan, packing dan lain-lain segala macam. Gue start dari situ. Bener-bener gue start dari situ. Gue bangun, gue kerja, besoknya gue bangun. Dan gue kerja di situ bener-bener dari awal gue di Australia sampai gue pulang, gue kerja di sana. Dan bahkan ketika gue mau pulang, mereka nawarin gue permanent residence. Lo mau nggak permanent residence supaya lo bisa kerja di sini? Karena dalam waktu 6 bulan, gue prove diri gue worth lebih daripada general hand. Daripada cuma jadi pembantu-pembantu doang di pabrik. Lo ambil permanent residence? Gak, gue ambil. Karena gue lebih cinta sama Indonesia. Itu yang perlu gue kasih tahu kalau gue cinta banget sama negeri ini. Nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi saat itu kalau misalnya lo cerita karir background gue sampai gue jadi entrepreneur, sampai akhirnya gue sampai akhirnya gue masuk ke dunia bisnis, itu di situ. Gue belajar banyak di situ. Jadi gue bukan cuma mau jadi general hand di situ, tapi gue mau belajar karena kuliah gue di Australia juga business management. So ketika gue di situ gue nggak cuma belajar nyapu dan lain-lain, tapi gue belajar how the system works. Bagaimana mereka ngorder dari Cina impor ke sini, terus bagaimana cara mereka ngehandle stok di dalam dalam gudang mereka, stok in and outnya mereka dan lain-lain segala macam itu gue pelajarin total. Gue bukan belajar situ doang, gue ngobrol sama staff showroom, gue ngobrol sama orang salesnya, gue ngobrol sama orang marketingnya, bahkan gue ngobrol sama pemilik perusahaan, owner dan gue begitu dekat. Ketika gue ada tugas, gue dekat sama mereka, gue ngobrol sama mereka gimana cara gue, kan di business management jadi gue bisa banyak minta saran dari mereka. So gue learn a lot dan mereka ngeliat gue orang yang pengen belajar. Supervisor gue saat itu dia belum pernah bisa liburan selama 5 tahun dia kerja di sana karena nggak ada yang bisa gantiin pekerjaan dia. Ketika gue datang dan gue bener-bener dampingin dia, gue tempel segala macam, liburan akhirnya dia bisa liburan, dia bisa ambil cuti, dan ketika cuti gue yang nge-handle semua pekerjaan itu. Gue yang untuk dispatching atau untuk pengiriman barang ke seluruh state di Australia gue yang handle, terus pengiriman delivery lokal tuh handle, dan gue mendapatkan backlash juga dari bule-bule yang ada di sana yang kerja dan ngelihat tuh siapa anak kecil kan umur 18 tahun. Terus ya lu bukan warga sini, bukan citizennya Australia, terus tiba-tiba lu nyuruh-nyuruh gua gitu tiba ya. Tapi itu resiko yang harus gua hadapin, dan itu gua hadapin dengan baik. Dan akhirnya itulah kenapa gua makin ditawarin sama mereka sampai permanent residence. Total berapa tahun, bro? Total gua hampir 3 tahun di Sydney. Hampir 3 tahun sampai nyelesain studi gua. Jadi gua harusnya lanjut ke 2 tahun lebih. Nggak sampai 3 tahun. Gua harusnya lanjut ke S1 saat itu. Cuman selesai di advance diploma itu, gue decide buat balik. Gue udah nggak mau di sini. Gue mau balik ke negeri gue. Gue mau hidup dengan cara gue hidup di negeri gue. Gue nggak mau. Seenak-enaknya gue di sini uang itu, maksudnya gini, gue umur 18 tahun. Saat itu gue udah dapat gaji sekitar $1,000 Australia per minggu. Dan gue dapat $4,000. 4.000 kalau sekarang tuh 10.000 berarti 40 juta gaji gue. Dan itu di umur gue 18 tahun. Gue udah punya 40 juta per bulan.
Nah, makanya gue bisa hidupin sendiri, gue makanya bisa kuliah, gue bisa bayar kuliah gue di sana, gue bisa bayar rent gue di sana, gue bisa bayar living cost gue di sana. Karena gue kerja kayak gila-gilaan. Sebenarnya gue cuma boleh 40 jam gue cuma boleh kerja 20 jam karena visa gue visa student. Tapi ternyata karena emang gue bagus, ada sebagian yang diakalin lah sama mereka supaya gue bisa tercatat 20 jam, tapi gue sebenarnya kerja lebih dari 40 jam. Tapi gaji 40 jam. Gaji 40 jam. Dan gue cuma harus kuliah tuh 3 kali seminggu, dan itu gue ambil yang kuliah malam, yang kampus malam. Jadi gue dari pagi sampai sore tuh gue kerja. Dan di saat waktu gue lagi nggak harus kuliah, gue ambil aja kerja jadi delivery di restoran India. Oh gitu. Iya, jadi gue kerja gila-gilaan saat itu. Double ya. Double job. Double job. Padahal gue cuma allowed 20 jam minggu, tapi nggak mau. Gue lagi ada di sini, gue harus kerja. Gue perintis, bukan pewaris. Gue harus kerja, gue harus make my own living. Ya kan, sampai akhirnya gue pulang ke Indonesia. Ketika gue udah pulang ke Indonesia, ya disitulah gue mulai kerja lagi. Gue kuliah sebenarnya. Jadi gue pakai uang gue kumpulin sana, gue bayar kuliah. Waktu itu gue kuliah di BINUS. Ya gue kuliah di BINUS, tapi ya akhirnya dalam 2 semester, 3 semester atau 4 semester gitu, gue lupa. Pokoknya 1 tahun 2 tahun gue berhenti. Karena gue ditawarin kerja saat itu. Gue ditawarin kerja di satu perusahaan Amerika namanya Coldwell Banker. Jadi property consultant. Jadi property consultant di sana gue kerja saat itu tanpa degree, tapi gue punya bahasa Inggris yang cukup fluent karena gue kuliah di sana kan. Akhirnya gue diterima, gue punya klien-klien dan lain-lain segala macam, dan gue resign. Nah ini adalah background gue. Di saat dulu di Australia gue belajar tentang bagaimana how to handle produksi atau production house-nya mereka atau warehouse-nya mereka. Sekarang di sini gue belajar tentang sales, office. Tentang bagaimana kita ngebangun divisi-divisi di office. Gue lihat di situ ada divisi HR, gue lihat di situ ada divisi research and development, di situ ada divisi dan lain. Gue belajar bagaimana how the system works. Karena emang dari awal gue pengen banget jadi entrepreneur, gue pengen jadi pengusaha. Padahal keluarga gue nggak ada pengusaha, tapi gue itu yang pengen interesting sih, kayak biasanya orang pengen jadi entrepreneur tuh kayak karena orang tuanya ngeliat keluarganya gitu. Dari mana mindset entrepreneur itu? Mindset entrepreneur itu nggak tahu, mungkin karena I like to make my own rule, bukan diatur sama authority. Balik lagi kan dari gue kecil sifat gue seperti itu kan, sehingga pas kerja tuh gue sering ngelanggar SOP, yang penting works. Ya kan, dari situ gue belajar ternyata gue emang nggak cocok untuk ada di satu institusi, bukan gue yang making my own rules. Di situ gue pengen jadi seorang entrepreneur, dan sebenarnya ngegerakin gue juga sebenarnya statement yang gue berikan, dan mungkin udah gue sampein di podcast sebelumnya di Suara Berkelas. Ya kan? Gue ngomong ketika gue ditanya sama bos gue kenapa gue resign, gue bilang sama dia nanya kenapa mau resign padahal sebentar lagi mau nikah. Ya kan, sebentar lagi lo mau nikah, dan kalau lo nikah lo butuh nafkahin anak dan istri, lo butuh suatu penghasilan yang safe. Ya itu yang diajarin sama keluarga gue kan, sama bokap gue. Tapi gue saat itu jawab bos gue dengan, kalau seandainya gue resign saat ini untuk gue berusaha, kalau gue tetap kerja di sini, bener gue safe dan keluarga gue akan safe nanti ke depannya setelah gue nikah. Tapi kalau seandainya gue jadi pengusaha, gue jadi entrepreneur, gue jadi seorang pengusaha, dan gue berhasil, berapa kepala keluarga yang bisa gue selamatkan, bukan cuma diri gue doang. Dan itu yang jadi reason gue untuk berhenti kerja dan jadi seorang pengusaha dan mulai bisnis pertama gue. Kira-kira itu background. That's the best decision you have ever made ya? I think so. I think so. Nah jadi kayak ini very interesting karena ini perspektif, the whole different perspektif yang kita hari ini pengen dengar. Gue juga sebelum ngundang, gue bilang ke Bro Reinhard kalau kita bakal ngobrolin mungkin agak lain dengan podcast di Suara Berkelas. Kita bakal ngomongin lebih ke arah business and finance, dan kenapa waktu itu lu bangun bisnis ini, kenapa apa framework yang lu bikin sampai akhirnya ya kita ngeliat Kasih Solusi hari ini segede ini gitu kan. Ya jadi waktu itu apa yang terjadi dan kenapa bikin media ini gitu. Pertama-tama makasih lo udah bilang Kasih Solusi segede ini gitu. Segede ini. Is huge. Karena menurut kita masih banyak ruang untuk kita scale lagi Kasih Solusi. Tapi thank you. Berarti di di pandangan Bro Win, Kasih Solusi udah besar. Anyway, kita mulai dari gagasan sebenarnya, dari pain, dari rasa sakit. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol,
atau sekedar recharge dari hektiknya Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang, minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Kai Solusi itu lahir di tahun 2021, bulan Juni. Itu pertama kalinya Kasih Solusi lahir. Dan 2021 itu tahunnya pandemi. Betul. Jadi gue kalau dari perspektif gue, Derry punya perspektifnya sendiri dan gue punya perspektif gue ketika ngebangun Kasih Solusi. Bisnis gue sebelumnya, gue udah bisnis dari tahun 2012. Oke. Which is berarti ketika gue bangun Kasih Solusi itu gue setelah 9 tahun atau 10 tahun ya, berarti hampir 10 tahun gue berbisnis. Ini yang setelah dari Coldwell Banker ya? Setelah dari Coldwell Banker. Tahun 2012 gue resign dan gue bangun bisnis gue sampai tahun 2021 baru gue bangun Kasih Solusi. Oke. Bisnis apa boleh share? Gue dulu bisnisnya di bakery dan catering. Oh, oke. Cateringnya tuh ada catering buat government, B2G, Oh, sama catering untuk wedding. oke. Dua, dan wedding itu baru gue ciptain di tahun 2019. Baru gue founded tahun 2019. Sorry, gue potong B2G berarti ke Government, Istana Negara, kementerian-kementerian, BUMN, Pertamina, Catering. dan lain-lain catering. kayak lunchnya mereka. Lunchnya mereka, snack box mereka ketika rapat, Atau event. eventnya mereka, ya betul. Oke. Kebanyakan ke B2G karena government yang spending untuk banyak acara rapatnya kan, Iya, iya, gatheringnya, rapatnya, seminarnya dan lain-lain segala macam. Sehingga gue lihat itu bisnis yang gue pilih saat itu. Cuman di COVID sendiri karena gue bilang Kasih Solusi lahir dari pain, karena di COVID itu bisnis gue harus mati suri. Setelah 9 tahun. Ya lu bisa bayangin sebuah bisnis yang membutuhkan keramaian, wedding, catering, membutuhkan keramaian, butuh work from office, Ya. butuh rapat di kantor, butuh acara-acara di kantor. Saat itu semuanya dilarang, Wow. ya kan? Dan itu sangat berat menurut gue gitu. Kalau gue cerita dari backgroundnya nih Kasih Solusi dibentuk, ya dari pain itu. Oke. Pain dimana gue nggak terbiasa dengan yang namanya branding. Karena gue main sama government, yang gue butuhin adalah portofolio, produk yang bagus, harga yang kompetitif, ya kan? Ketika lu punya kenalan, lu bisa masuk dan lain-lain. Atau lu sekarang nggak butuh kenalan, lu bisa masuk sendiri lewat LP sistem lelangnya mereka, ya kan? Lu nggak perlu yang namanya sekarang Derry lagi campaign kan, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0. Yang lo butuhkan aja, gue punya portofolio, gue bisa masuk ke dalam sini gitu kan, gue bisa ngasih harga yang paling kompetitif dan akhirnya lo bersaing dan menang dari lelang tersebut. Itu yang biasa gue lakuin. Tapi itu semua nggak ada di tahun 2020, 2021. Harus mati. Gue bingung harus kayak gimana. Semua orang bilang, harus shifting. Shifting kemana? Frozen food. Gue coba shifting ke frozen food. Tapi scale perusahaan gue saat itu nggak bisa langsung berubah bisnis model begitu aja. Lo berubah bisnis model, lo harus berubah semuanya. Iya. Ya kan, frozen food itu berarti butuh investasi baru, lu butuh freezer yang lebih besar, lu butuh pokoknya kalau gue berubah berarti gue harus mengeluarkan modal. Sedangkan saat itu gue lagi bener-bener butuh cash flow. Oke. Untuk bertahan hidup saat itu. Karena ditutupnya kan 2 minggu kan katanya. 2 minggu kita akan tutup. Setelah ini akan flatten the curve katanya. Setelah curve-nya flat, kita akan balik ke normal. Dijanjikannya kan seperti itu. Tapi ternyata 2 minggu itu berlarut sampai pada 2 tahun. Ya kan? 2 minggu jadi 2 tahun. 2 minggu itu terlarut jadi 2 tahun. Dan disitulah akhirnya gue bingung. Haruskah gue ganti bisnis model? Haruskah gue pertahanin karyawan-karyawan yang ada? Haruskah gue scale down dulu bisnis gue? Harus kayak gimana? Gue bingung karena ditutupnya cuma 2 minggu.
Anyway, di tengah kepasrahan itu gue nggak bisa punya penghasilan, gue cuman hidup dari makan tabungan dan seadanya. Gue ngerasain pain yang paling berat dalam hidup gue saat itu. Tapi gue punya keyakinan di hidup gue, bahwasannya gue telah dititipkan oleh Allah istri dan anak yang harus gue nafkahi. Dia tanggung jawab gue, dia amanah gue dari Allah. Gue punya karyawan, gue diamanahkan karyawan-karyawan yang banyak yang harus gue pertahankan mereka karena mereka bergantung hidupnya saat itu. Jadi gue nggak bisa nyerah begitu aja. Saat itu rasanya mau pengen nyerah, rasanya kayak kapan ini semua berakhir. Tapi gue harus tetap berjalan. Gue nggak mau nanti di akhirat gue ditanya apa yang lo lakukan ketika gue berikan ujian ini gitu kan. Ketika aku berikan ujian tersebut, gue nggak mau, gue nggak punya jawaban. Sehingga apa yang harus gue lakukan, walaupun gue bingung saat itu gue harus ngapain, yang penting adalah gue bangun pagi. That's the first thing yang masuk kepala gue. Pokoknya gue harus bangun pagi. Jangan mentang-mentang gue ada di rumah, gue bangun siang, gue molor segala macem dengan alasan kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Loh, mau kerja apa? Kita keluar aja nggak boleh. It's easy for me to justify that to everyone, ya kan? Tapi gue nggak mau ngelakuin itu. That's good. I have to get up in the morning, do something. Even kalau gue cuma ngeliat YouTube dan gue belajar dari YouTube. Apa sih fenomena baru? Apa sih yang lagi berjalan di luar sana? Dan gue ngeliat ternyata semua orang lagi bicara tentang new normal. New normal, keadaan gak akan balik seperti semula. Digital is enforced. Everyone's going digital. Digitalization enforced saat itu. Perusahaan kayak gue nggak ngerti sama sekali caranya digitalization. Yang kita tahu dari digital adalah sekarang dulu kita masukin pakai berkas, sekarang kita tinggal upload. That's the digital I know. Dan gue saat itu jadi mati. Dan gue punya sosial media pribadi gue. Gue ngelihat saat itu, wah gila nih, semua orang tiba-tiba berubah cita-cita jadi YouTuber. Ya kan, gue ngelihat bagaimana para influencer saat itu tuh bermunculan gitu kan. Dan gue ngelihat bagaimana brand itu nggak bisa dikenal sama orang kecuali mereka ada KOL yang menyuarakannya. Endorsement saat itu benar-benar jadi satu hal yang hype banget. Ya kan, di situ lah otakku mulai mikir, gue harus mulai ngonten kayaknya nih, gitu kan. Gue harus mulai ngonten kayaknya. Gue harus do something. Gue harus mulai ngonten. Dan ya udah gue beraniin dengan handphone gue beli apa namanya, lighting yang ring itu, yang bulat. Gue pasang di situ, gue minta bantuan sama istri gue mencetin dan lain-lain. Terus gue ngomong, terus gue lihat lagi video gue. Jujur gue jijik. Konten apa waktu itu? Gue ngonten tentang waktu itu karena gue lagi banyak saat itu, selain hype dari apa namanya YouTuber atau influencer dan lain-lain, ada hype lagi tuh, nggak satu lagi boomnya apa? Main ke financial market. Betul. Ya kan, orang-orang tiba-tiba bahas makroekonomi dan lain-lain segala macam. Ya udah gue karena banyak tontonan seperti itu, jadi gue menyuarakan hal-hal itu gitu, tentang finance, tentang makroekonomi dan lain-lain segala macam. Yang menurut gue ini bukan diri gue sebenarnya gitu, tapi karena gue lagi interest. Kenapa? Karena gue pengen tahu makroekonomi, keadaan lagi krisis kayak gini nih, harus ngapain nih kita nih ke depannya. Jadi gue tontonan gue tentang makroekonomi, tentang bagaimana bisnis start ke depannya dan lain segala macam. Itu yang gue share apa yang lo tonton gitu. Gue share apa yang gue tonton, gue pelajarin ini, gue share. Tapi beberapa konten akhirnya gue take down lagi. Biasa, belum pede kan. Itu ada dari bagian diri gue, mungkin orang banyak nggak tahu yang bakal gue ceritain nanti mungkin kalau lo tanya. Tapi saat itu akhirnya gue berpikir kayak gue nggak suka deh, gue nggak bisa nih, gue bukan ahlinya di sini, gue konten kayak gini nggak ahlinya. Kebetulan di saat pandemi itu, Derry itu lagi ngebangun personal brandingnya dia. Derry lagi ngonten ya saat itu, konten dia bukan tentang bisnis, bukan tentang marketing, bukan tentang branding. Lo tau gak konten dia apa dulu? Tentang apa? Awal dia start. Nggak tahu. Menepis stigma Islamofobia. Ya karena Derry kan dia baru bukan baru ya, maksudnya dia udah hijrah dan dia ngerasa ada keresahan gitu, kok banyak di negeri yang bahkan mayoritas muslim aja kesalahpahaman tentang Islam tuh masih banyak juga gitu. Sehingga dia bikin satu akunnya Derry Ansyah itu membahas tentang menepis stigma-stigma tersebut. Iya, gue ditelepon lah sama Derry jadi narasumber di salah satu podcastnya dia, teleponan sama dia. Jadi teleponan di record lalu diposting sama dia. Itu cara kreatifnya dia saat itu untuk ngebangun menepis stigma tentang Islamofobia. Tapi gue lagi mikir gitu, nah daripada gue sendiri ngebangun branding, gue bilang kayak gitu, kenapa nggak sama orang yang gue lihat udah ahli nih, gitu kan. Saat itu gue kontak Derry, gue ngobrol sama dia, gue masih ingat Derry dulu tinggal di apartemennya di Pramuka, gue duduk di situ di Starbucks di bawah, gue duduk berdua sama Derry ngomong, Der, gue bilang gini, lu ngonten-ngonten tentang agama padahal lu bukan ustadz, lu nggak takut nyesatin orang? Gue gitu. Good question ya, gue kayak gitu kan. Gue mulai dari problem kan, kenapa
lu kan jago nih, lu jago sama sosial media, lu jago tentang digital, tentang mainin sosial media, tentang grabbing attention, gue bilang kayak gitu. Kenapa nggak lu ganti nih narasi yang di luar sana saving life, menyelamatkan hidup yang konsekuensinya ngebunuh livelihood. Kita ganti nanti campaign-nya jadi saving livelihood. Kita bantu UMKM, kita bantu orang-orang kayak gue yang sekarang nggak tahu harus ngapain untuk ngebangun bisnisnya lagi di dunia yang sekarang harus going digital. Even cara promosinya, entah cara jualannya dan lain-lain segala macam. Diri setuju dengan ideas gue. Iya, Nat, dia bilang, memang gue punya mimpi pengen punya media. Dari dulu gue pengen di umur 30, mungkin dia udah ceritain di umur 30 gue harus punya media. Nah gitu, akhirnya mulai. Tapi gue gak punya resource. Gue gak punya resource buat nge-support Derry gitu. Dan Derry juga baru lagi ngebangun kan. Akhirnya udahlah, berjalannya waktu, ide itu seakan kayak berjalan aja gitu. Tapi gak kita eksekusi. Sampai pada satu titik gue lagi kerjasama sama salah satu partner kita di KAI Solusi juga, namanya Halid. Halid Bakadam. Dia yang punya Dream Group, Dream Tour. Travel. Dan lu tahu juga travel adalah salah satu yang mati karena pandemi. Akhirnya dia ngajak gue, nanti yuk bikin sesuatu yuk, sama gue kita jalan bikin sesuatu apaan nih. Langsung lah gue inget, berarti resource ada nih yang ngajak gue nih. Beliau punya resource untuk bikin sesuatu. Ya udah, gue jual lah Derry ke dia. Jadi berarti kalau dilihat kayak makelar, tapi bukan makelar, emang gue pengen buat bisnis sesuatu. Tapi gue nggak tahu nih bisnis apa. Sedangkan gue tahu ada seorang yang punya talent, yang jago gitu di dunia sosial media yang sekarang kita lagi butuhkan. Ya udah gue bilang, waktu itu Derry lagi ngebuka satu restoran namanya Turkey Leg, burger kalkun, ya kan, sama ayam kalkun lah intinya lah. Cara dia bikin demand creation, cara dia launching produknya itu menurut gue keren banget. Dia bikin di sosial media yang bener-bener step by step. Dia bikin akun yang ditutup, dikunci, tapi selalu di-mention sama dia. Bikin orang penasaran, akun apa ini? Terus habis itu ngomongin tentang masalah kalkun, terus di burger kalkun. Dia bikin raw unfiltered marketing. Dia bikin burger terus nggak enak awalnya, terus habis itu jadi enak dan lain-lain. Eksperimen dia bersama dengan chefnya. Terus dia bikin Derry cari mixologist. Wah keren lah, pokoknya dia grab attention dan orang akhirnya follow. Ketika buka tuh udah 10.000 apa yang follow tiba-tiba akun tersebut. Ih gue gila, nih orang harus gue partnerin nih sebelum dipartnerin sama orang lain. Kan kalau udah mulai banyak demand-nya kan harga naik kan. Gue harus partnerin dia sebelum partnerin orang lain. Akhirnya gue ceritain lah ke partner gue, Halid, ini begini-begini, kalau mau bikin bisnis kita bikin bisnis bareng dia. Itu dari perspektif gue ya. Terus habis itu gue telepon Derry setelah Halid terconvince, ya udah yuk ajak meeting sama gue, ketemu kita. Ya udah, gue telepon Derry. Malam-malam gue telepon dia, "Bro, lu di mana?" Gue bilang kayak gitu. "Ini gue lagi di Kemang di burger kalkunnya dia." Bentar Nat, gue lagi mesen gokar, dia bilang kayak gitu. Derry sedang gokar saat itu. Gue mesen gokar dulu, dia bilang kayak gitu. Ya udah. Akhirnya dia nelpon gue balik. "Kenapa Nat?" Gue nanya gini doang, "Der, lu sebenarnya konten-konten kayak gini ujungnya mimpi lu kemana sih?" Gue bilang kayak gitu. "Gue pengen punya media, Nat. Gue pengen begini diceritain sama Derry. Mungkin gue bisa support lu kali ini, Der. Yuk kita jalan yuk, ketemu sama orang, gue kenalin gini. Akhirnya kita bertemu bertiga. Dan disitulah cikal bakal bibit lahirnya KAI Solusi. Jadi why-nya KAI Solusi adalah dari pain kita. Dimana di Halid juga travel yang mati dan lain-lain. Terus bisnis catering dan wedding, bikin catering wedding gue juga lagi mati juga saat itu. Akhirnya kita bangun KAI Solusi yang untuk menjadi solusi buat kita dulu diri kita dulu sendiri sebenarnya. Akhirnya kita banyak belajar dan akhirnya terbangunlah media KAI Solusi dari awalnya seperti itu. Bertiga berarti ya? Bertiga. Gue mundur dikit ya. Waktu itu berarti cateringnya ditutup apa gimana? Enggak, catering gue masih ada, sampai sekarang masih jalan. Jadi gue selamatin catering gue itu dengan cara ya manage keuangan ya. Karena kalau lu misalnya punya bisnis tapi bisnis lu nggak memiliki keuangan yang atau pencatatan keuangan yang bagus, lu nggak akan bisa bikin decision making yang tepat. Saat itu even dalam keadaan bleeding gue tetap bisa bikin decision making yang tepat. Kenapa? Karena pencatatan keuangannya bagus. Gue tahu berapa uang gue yang gue pegang di cash gue. Gue tahu berapa uang gue yang ada di account receivable, yang ada di orang lain. Yang piutang lah ibaratnya kita bilangnya. Gue tahu berapa utang gue ke vendor, gue tahu berapa operational expenses gue per bulan, sehingga gue bisa ukur dari situ apakah gue harus downsizing atau gue harus tetapkan perusahaan gue kayak gini. Kalau gue tetap bisa bertahan berapa lama dari cash flow yang ada. Kalau seandainya gue
gue downsizing, berapa lama gue bisa punya napas lagi ke depannya. Dan dengan tarik ulur itu aja sebenarnya, main rem gas itu, gue bisa survive walaupun gue nggak berkembang, nggak growth, tapi gue bisa survive saat di tengah-tengah pandemi hanya karena pengaturan keuangan aja sebenarnya. Berapa karyawan waktu itu, bro? 60. Dan catering gue udah punya kartu. Ada sebagian yang harus berhenti, tapi karena mereka yang mau berhenti. Karena mungkin gue bilang mungkin saat ini kita harus ngasih gaji tanpa tunjangan dulu atau kayak gimana ya. Pokoknya intinya compromise lah antara gue sama mereka, harus berkompromi bagaimana caranya supaya kita bisa jalanin dengan baik. Gue bahkan sampai inget gue ngelihat laporan keuangan ada duit gue di gudang sekitar sekian lah, sejumlah sekian dan lumayan besar karena sebelum Covid tuh bisnis gue lagi naik-naik tuh, lagi bagus-bagus ya, orderan tuh lagi bagus-bagus ya, tiba-tiba brak rem mendadak. Jadi gue udah stok gudang banyak banget, numpuk. Dan itu kan barang-barang yang expired, barang-barang makanan expired. Jadi gue ngeliat tuh di situ sebenarnya ada duit gue yang udah dalam bentuk barang. Gimana caranya supaya dia jadi cash? Itu kan. Akhirnya gue bikin donasi. Gue kerjasama sama salah satu non-profit organization namanya Changemaker. Mereka bagi-bagiin donasi ke ojol-ojol saat itu segala macam, gue yang masakin. Kita campaign bareng apa segala macam, dibantu sama Derry juga campaignnya by the way, karena dari kawan gue bantuin campaign gue dong, akhirnya Derry bantuin campaignnya. Saat itu akhirnya gue berhasil mencairkan gudang gue yang tadinya bentuknya barang, dan gue dapat cash lagi untuk memperpanjang. Makanya kalau lu tanya bisa mati gue tutup, gue nggak tutup. Kenapa? Karena gue punya pencatatan pembukuan yang baik. Dari situ gue bisa bikin decision making yang baik. Nice. Itu advice yang mungkin bisa teman-teman yang nonton ini ambil sih. Kayak gimana caranya lu bisa tetap hidupin ini bisnis walaupun order signifikan 90% turun. Wow. Jadi yang biasa gue dapat 100%, gue cuma dapat 10% saat itu. Dengan cara pembukuan yang baik. Jadi lu tahu kapan lu harus downsize, kapan lu harus mutusin untuk tetap jalan, udah berapa lama lagi uang ini ada, karena lu tahu semua datanya. Karena kita nanti bakal obrolin sih. Kita bukan berharap bakal ada seperti ini lagi, cuma we need to anticipate juga. Suatu hari mungkin ada sesuatu terjadi lagi. Nanti ya apa nih step-step yang harus kita lakuin gitu ya. Salah satunya itu pembukuan tadi ya. Oke. Kita balik lagi ke Kasih Solusi. Akhirnya bertiga jalanin si Kasih Solusi. Studio di mana waktu itu? Kebetulan langsung podcast ya apa gimana? Langsung podcast. Jadi gini, Kasih Solusi itu awal bentuknya tuh belum jelas. Tapi purpose kita udah ada. Kita pengen bagaimana para pengusaha ini bisa scale up hidupnya. Bagaimana para pengusaha ini bisa lebih sejahtera di tengah-tengah keadaan yang lagi sulit. Pada intinya tuh Kasih Solusi saat itu baru nama pun belum ada saat itu. Yang jelas adalah Renat, Derry, dan Halid pengen kerjasama bikin sesuatu yang ngebantu para pengusaha. Itu aja. Karena pengusaha saat itu dalam keadaan bener-bener sakit luar biasa di masa pandemi. Mungkin ada sebagian orang yang justru growth-nya di pandemi paling besar gitu kan. Tapi bisnis gue salah satu yang terkena dampak dari pandemi begitu keras. Dan bisnisnya Halid juga terkena dampak dari pandemi begitu keras. Dan Derry ternyata punya solusi di tengah-tengah pandemi harus ngapain. Jadi ketiga orang ini berkumpul lah intinya. Gimana caranya kita utilize media digital atau kita bikin sebuah IP bisa ngebantu para pengusaha. Awalnya kita mikir, berarti sekarang semua harus berkonten ya, karena Derry bilang semua harus konten sekarang gini. Karena emang benar ternyata bisnis harus konten semuanya, personal brandingnya, corporate brandnya, segala macam, produk brandingnya semuanya harus konten, harus ada di sosial media. Karena saat ini semua kalau tanya bisnis lo apa, ditanya pertama IG-nya apa, TikTok-nya apa, atau punya channel sosial medianya apa gitu yang ditanyakan. Jadi kita waktu itu ngerasa, gini aja, di luar tuh udah ada aplikasi yang namanya Fiverr. Fiverr itu dia punya freelance di dalamnya yang bisa bikin orang ngonten tanpa harus punya karyawan tetap. Kita bikin di Indonesia belum ada, ya kan? Disitulah akhirnya kita bangun Kasih Solusi jadi perusahaan tech. Kenapa? Karena saat itu lagi tech FOMO. Lo tahu saat itu semua orang lagi main valuation game, ya kan? Lagi main valuation game, lagi jadi tech FOMO. Sehingga akhirnya Derry bilang gini, kalau kayak gitu dia selalu bilang kan prinsip kita kalau bikin misalnya terus bikin media. Untuk apa? Untuk grab attention dulu. Jadi teknik dia memang udah seperti itu gitu. Sampai sekarang dia konsisten. Itu orang pinter gue. Itu orang pinter banget. Dia bilang kita harus bikin medianya dulu. Media buat apa, Der? Udah, gue akan bikin podcast yang akan ngumpulin supply dan demand-nya nanti untuk belanja di aplikasi kita. Gimana caranya? Kita undang dari supply-nya itu content creator, kayak graphic designer, video editor. Nanti kita
Kita undang mereka untuk ngumpulin supply karena pengikut mereka pasti graphic designer juga, pengikut mereka pasti video editor juga atau videographer juga. Kita undang mereka supaya kita dapat supply-supply-nya. Yang ngikutin kita adalah orang-orang yang jadi supply kita nanti di marketplace kita, nanti di marketplace Kasih Solusi itu. Dan untuk demand-nya kita undang para pengusaha. Bagaimana sukses story mereka, ntar kita pancing pertanyaan-pertanyaan bagaimana go digital dan lain segala macam di tengah-tengah lagi digital lagi di enforce saat ini dengan keadaan COVID dan lain-lain sebagainya. Itu kita akan ngumpulin demand di situ. Jadi kita udah ngumpulin supply sama demand sambil di develop tech-nya saat itu. Jadi media Kasih Solusi yang sekarang lu kenal tadi lu bilang udah besar seperti sekarang, itu cuman enabler bukan core. Di awal itu cuman enabler. Cuman sesuatu yang kita buat untuk membangun untuk menjadi support dari si perusahaan tech ini. Ya kan? Dan ternyata ini salah satu mungkin nggak tahu deh kontroversial atau enggak. Ketika gue ngelihat valuation game, gue ngeliat nih kayak Ponzi scheme. Orang yang main di valuation game, kayak seakan-akan mereka masuk dari seed money, mereka gedein perusahaannya dengan valuasi yang gue nggak tahu dihitung dari mana, tiba-tiba 10x, segala macam. Lihat dari GMV, padahal tuh bukan profit. GMV cuman gross merchandise-nya doang, yang benar-benar semua dari total, bahkan bukan dari margin yang dia dapat. Margin yang dapat mungkin cuma 1% atau 2% atau 3% daripada GMV-nya. Terus dari margin yang 3% itu masih lagi ada operation cost dan lain segala macam. Apalagi mereka burning money untuk itu. Gue bilang dari mana mereka bisa untung? Tapi mereka bisa dibilang perusahaan valuasi triliunan begini apa segala macam. Unicorn dan lain-lain segala macam. Terus mereka exit, habis selesai exit mereka nikmatin duitnya. Terus habis itu yang invest di itu kayak cuman beli barang busuk berarti kan. Barang yang gak profitable gitu kan. Gitu. Maksud gue nggak menjudge semuanya seperti itu gitu, tapi gue ngeliat kok ada sense seperti ini gitu di gue, dan it's not right menurut gue. Lu nggak begitu suka dengan idea of valuation? Nggak suka karena menurut gue banyak manipulasinya. Akhirnya kita balik lagi ke bisnis itu adalah profit and loss. Gimana caranya kita bikin pendapatan yang banyak dan dapat cost dengan cost yang bisa diefisiensikan sehingga kita mendapatkan profit yang baik. Itu yang mau gue bawa. Nah, ketika gue lihat growth media dibanding growth tech-nya, itu lebih gede media. Dan saat itu, decision kita bersama untuk bilang kita harus shifting, jadikan media sebagai core, dan kita suntik mati si tech ini. Jadi karyawan yang dulu kerja buat tech, ya harus kita ganti. Mulai saat itu hiring kita adalah ke media. Orang-orang TV, yang bekas TV, orang-orang bekas radio, orang-orang kreatif, dan lain segala macam. Berubah total. Wow, interesting. Ini from perspektif dari Bro Reynat. Oke, Bro, ini gue pengen nerusin ke si company Kasih Solusi. Akhirnya jadi sebuah company kan ya. Kalau menurut gue, semua company itu, apalagi awal-awal, apalagi startup, pasti ada dinamika. Apalagi ini bertiga partnership-nya. Boleh share gak sih? Gue juga sering nanya ini ke beberapa narasumber gue sih. Kayak apa sih dinamika yang terjadi di awal-awal? Apakah dinamika dengan partner atau dinamika dengan staff dan lain-lain? Kalau dari perspektif lu dikasih solusi waktu itu, apa dinamika yang terjadi? Banyak. Dan gimana cara overcome akhirnya? Gini, gue, Derry, dan partner kita satu lagi Halid, itu sama-sama alpha semua. Kita semua dominan deh. Kita semua dominan. Tapi good thing about it adalah Halid saat itu memang punya main bisnisnya dia. Jadi Kasih Solusi itu bukan main bisnisnya. Sehingga ketika dia fokus sama main bisnisnya, di sini hanya sebagai seorang yang memberikan resource untuk kita kembangkan. Sehingga yang berperan benar-benar totalitas di Kasih Solusi untuk bekerja ngebangun ini adalah gue dan Derry. Kita udah tahu keahlian Derry atau capability Derry lebih baik di sebagian yang mana, dan capability dan skill gue lebih banyak di bagian yang mana. Sehingga kita decide mana area gue dan mana areanya Derry. Ya kan? Ketika kita udah decide area gue di mana dan area Derry di mana, bukan berarti nggak ada dinamika lagi. Pasti ada dinamika. Karena gue ngerasa perusahaan ini gue bangun dari pain gue bareng sama Derry juga, dengan mimpinya dan lain-lain. Mimpi gue sama Derry mungkin walaupun searah, kita pengen ngebantu para pengusaha untuk scale up dan lain-lain segala macam. Tapi di sisi lain juga ada perbedaan sudut pandang ya. Tentulah kita lahir dari ibu yang beda, dari pendidikan yang beda, dari background yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda. Tentunya banyak pandangan-pandangan dari gue dan Derry yang berbeda. Tapi di satu sisi ketika kita udah tahu bagian dan area yang kita ditugaskan di mana, maka di situ decision maker-nya adalah yang ada di area tersebut.
Ketika itu berada di area business development, ketika itu berada di area finance, ketika itu berada di area operation, management, maka gue yang punya kendali atas itu. Gue akan bikin decision. Even Derry pun bisa bilang, Nat, tolong Nat, hire gini, gue lagi butuh ini, gini. Gue akan ngeliat lagi dari segala macam sisi yang gue pertimbangkan. Apakah kita udah memadai untuk nambah orang, atau kita masih belum bisa, dan lo harus cari jalan lain lagi. Decisionnya ada di gue. Even Derry akan kritik gue begini, kalau kayak gini gimana caranya gue mau jualan lagi, begini gimana caranya gue mau gitu segala macam. Itu pun Derry akan kritik gue di situ. Gue akan terima kritiknya kalau seandainya bisa gue terima. Gue akan tetap pada decision gue, bilang menurut gue decision gue baik. Begitupun Derry. Program yang ada pada Derry, branding yang ada pada Derry, marketing yang ada pada Derry, dan narasi yang Derry ciptakan di medianya, itu adalah haknya dia. Itu adalah areanya dia. Mungkin sometimes gue sama Derry agak beda pandangan gitu. Derry dari tipenya dia adalah Derry suka main pinggir jurang, dan itu juga dia sering mention dimanapun kan. Derry sering main di area pinggir jurang, terus kontroversi yang menimbulkan pro kontra, dan dari pro kontra itu akhirnya jadi diskursus, dari diskursus itu tercipta sebuah solusi. Itu Derry mungkin suka seperti itu gitu, untuk membuka mata orang gitu, dikagetin tiba-tiba brak gitu. Dapat attention, terus habis itu diomongin apa yang mau dia omongin dari message-nya. Gue dari sisi lain, gue adalah orang yang lebih lebih empati gitu. Gue pengen kayak solusi ini lebih empati gitu. Atau ini bukan berarti kita gak empati, kita berikan solusi ke orang gini-gini. Cuman cara gue adalah seperti ini ya. Itu jadi dinamika di antara gue sama Derry. Akhirnya Derry punya stylenya, gue punya stylenya. Dan akhirnya di saat itu gue harus mengaku bahwasannya, oh ini area lo lebih hebat daripada gue di sana, sehingga gue harus mundur. Jadi intinya sebenarnya gimana cara kita meredam ego kita sih sebenarnya. That's good. Meredam ego kita ketika kita ngerasa gue udah melampaui teritori lu nih. Berarti udah harusnya gue sebagai partner support lo apapun yang lo decide. Karena gue udah decide lo adalah orang yang bertanggung jawab tentang masalah ini. Sebagaimana dia juga seperti itu. Ketika gue decide seperti ini, gue yang akan bertanggung jawab tentang decision gue. Dan Derry pun adalah, Derry such a good leader. Gue boleh kasih tahu lo, mungkin orang-orang di luar sana ngeliat Derry sosok kontroversi, banyak yang mungkin gak suka dan lain-lain, tapi Derry is a good friend, is a good leader. Dia sebagai teman, he's a good friend. Dia sangat memiliki helping hand banget. Every time lo lagi susah sesuatu dan lo cerita sama dia adalah orang yang pertama kali nyariin solusi buat lo. Lo mau apa? Bisa gue bantu apa? Dan lain-lain segala macam. And as a leader, dia gak pernah lari dari tanggung jawab. Ketika dia harus facing the problem, gue tinggal ngomong, ini ada problem ini, lo harus selesain. Dia akan get up dan akan nyelesain itu. Pasti ada decision yang salah diambil, baik dari Derry, baik dari lo, bro. Pasti ada kan. Apa waktu itu cara kalian untuk solve? Nggak saling menyalahkan. Yang paling jelas adalah kita nggak saling menyalahkan. Take responsibility. Gue bilang gue take responsibility dari kesalahan gue. Derry pun kalau misalnya kesalahan bilang gue take responsibility dari kesalahan gue. Dan ya udah, how to fix it. Bareng-bareng kita brainstorm apa yang mesti kita lakuin untuk fixing the problem, dan itulah yang akan kita lakuin. Menurut lu, bro, dinamika di sebuah perusahaan, apalagi kan udah makin gede ya, bakal terus terjadi dan harus terus dicari solusinya. Kalau lu udah cocok sama seorang dan tahu cara bagaimana mereka mengambil decision, lu maka udah bisa antisipasi sebenarnya dinamika tersebut. Jadi menurut gue, semakin lu lama berpartner sama seseorang, akan semakin lebih minim lagi gitu dinamika yang ada. Tapi dengan semakin besarnya perusahaan, akan semakin banyak dinamika baru. Cuman cara lu men-solve itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena lu udah ngerti siapa partner lu, siapa tanggung jawabnya di mana. Gitu. Jadi walaupun dinamikanya tambah besar, tapi karena lu udah selesai sama partner lu, urusan lu udah saling mengenal sama partner lu, maka masalah yang besar ini lebih bisa lu handle. Dibandingkan dulu ketika lu partner lu sendiri masih sering cekcok dan belum sesuai satu sama lain. Gitu. Dari yang tadinya mungkin masih kecil, internal konflik, sekarang ada external konflik. Apalagi external konflik, iya. External konflik banyak. Yes. Apa nih? Boleh share, kalau boleh share boleh. External konflik yang mungkin kayak akhirnya lu berdua soft nih gitu. Contoh external konflik lah ya. Contoh aja. Pertanyaan lu tajam banget, bro. External konflik banyak lah. Kasih solusi sendiri banyak mendapatkan backlash dari gini, karena kita berangkat dari sebuah media yang dengan purpose driven. Pengen
membantu UMKM, apalagi di awal kita bikin positioning yang begitu kerucut, bukan cuman ngebantu para pengusaha, tapi pengusaha menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, karena kita believe dengan hal itu, sehingga kita menjalankan hal itu. Kita bikin positioning yang begitu kerucut, the bisnis yang sesuai dengan syariah, karena memang itu that's what we believe. Bukan kalau orang bilang jualan agama, no, bukan jualan agama, tapi kita menjalani apa yang kita believe, itu aja. Ketika udah semakin besar, tentunya tamu yang kita undang pun akan semakin beragam. Ya kan, kita hidup di satu negeri yang nggak cuman diisi oleh kaum muslimin, tapi ada juga di luar dari itu. Dan nggak salah bagi kita untuk belajar dari orang lain selama itu bukan perkara yang merusak keyakinan. Gue bisa belajar bisnis sama siapapun selama tidak merusak keyakinan gue. Gue bisa duduk sama orang yang berbeda pandangan dengan gue dalam keyakinan selama yang dibahas bukan keyakinan. Gitu kan, selama yang diganggu bukan keyakinan. Mungkin ada sebagian yang kecewa dengan hal itu, atau mungkin kita ngundang seseorang yang mungkin mereka anggap nggak sejalan dengan kita. Backlash itulah yang menjadi backlash pertama kita. Tapi kita balik lagi, purpose kita bukan itu. Purpose kita adalah kita pengen menjangkau sebesar mungkin untuk men-scale up kehidupan para pengusaha. Maka kita harus tetap jalan apapun backlashnya. Back to the why ya. Back to the why lagi kan, gitu. Nah, terus selama perjalanan itu ya adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin, ya namanya media pasti akan ada orang yang setuju dan ada orang nggak setuju. Mungkin ada kesalahan fatal yang mungkin media ada di ranahnya Dery, tapi gue juga pernah bikin kesalahan fatal saat itu. Gue membahas tentang boykot. Waktu zaman-zaman lagi boykot Palestina, gue membahas tentang boykot, tapi dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda, bukan berarti gue nggak mendukung Palestina saat itu, enggak, gue justru mendukung Palestina. Kan jadi di video panjang itu gue bener-bener mendukung mengutuk Israel dan genosidanya, dan gue mendukung Palestina, dan gue mendoakan kehancuran bagi mereka yang berbuat kezoliman saat itu. Tapi di tengah-tengah itu gue ngasih lihat ada dampak sosial yang lain, ada dampak PHK dan lain-lain segala macam apabila ini menjadi masalah. Pokoknya intinya gue bikin satu konten itu dan ternyata jadi backlash yang besar. Kok Kasih Solusi gak mewakili suara kita malahan. Karena apa? Karena potongannya pakai potongan kontroversi. Bagian ketika gue kritik clippernya yang naik seperti itu. Padahal kalau seandainya clippernya gak kayak gitu di awal, gak akan memancing emosi yang sangat besar saat itu. Kalau nonton dari awal sampai akhir ya cuman dia akan melihat bahwasannya ya ini beda pandangan aja. Karena gue bilang gue gak ngelarang boykot. Gue bilang lu mau boykot secara pribadi. Tapi untuk lu menghujat orang yang gak juga boykot dan lain-lain segala macam, itu udah going too far gitu maksudnya gitu kan. Apalagi orang yang kerja di sana habis itu jadi dikucilkan dan lain-lain segala macam. Social impact-nya. Iya, maksudnya gue ngambil dari sudut pandang itu gitu. Tapi kalau misalnya di nonton sampai habis tuh mungkin nggak. Nah, itu adalah tabrakan pertama, dan itu kesalahan gue. Gue akuin sama Dery, gue bikin ribut. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan pembahasannya? Dan podcast hari ini disponsori oleh V-Office. V-Office adalah penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka yang menawarkan berbagai solusi perkantoran modern, seperti virtual office, service office, co-working space, dan ruang meeting profesional. Dengan jaringan luas di 50 lebih lokasi di 7 negara, V-Office membantu perusahaan dan pengusaha mendapatkan kantor representatif di lokasi strategis. Berbekal lebih dari 20 tahun pengalaman dan telah dipercaya oleh 50.000 klien, V-Office juga memegang rekor muri sebagai penyedia virtual office dengan cabang terbanyak di Indonesia. V-Office menjadi pilihan tepat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, efisiensi, dan citra profesional untuk berkembang lebih cepat. Kita banyak dapat backlash di sini. Oke. Gue salah mungkin terlalu menyuarakan apa yang gue rasakan gitu. Salah. Dia udah Dery bangun dan udah kita coba perbaikin gimana caranya dan lain-lain. Take responsibility. Gue ngaku kan gue salah. Terus mau diapain Mbak Dery? Mau dimarah-marah gara-gara lu nih gini. Enggak, gue juga akan begitu kok kalau ada dan he step up as a leader kan mau gak mau CEO-nya Dery kan di situ kan. Gue di situ kan sebagai co-founder dan juga partnernya dia, tapi gue juga punya responsibility yang lain di dalam Kasih Solusi. Tapi as a leader yang making decision akhir di Kasih Solusi kan Dery. So she step up, ya udah yuk kita beresin, gimana caranya kita beresin ini. Banyak lah backlash yang terjadi di Kasih Solusi yang akhirnya kita sama-sama bisa selesaikan bareng. Ya akhirnya semua selesai juga ya pada akhirnya. Selesai, cuman ya akhirnya ada luka-luka kan. Oke. Ada luka-luka yang mesti disembuhkan lagi gitu. Oke.
Ya, banyak lesson learn juga. Banyak lesson learn ya. Ya semoga bisa kayak solusi, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, itu sih harapan gue. Bisa lebih empati lagi ke depannya, bisa lebih bisa lebih jadi media yang punya kualitas yang lebih baik gitu untuk audiensnya gitu. Amin. Dan memberikan solusi yang nyata buat mereka. Yes. Oke, Bro Renat, pernah waktu awal bikin Kasih Solusi pernah kebayang nggak bakal sebesar ini Kasih Solusi sampai hari ini? Gue memulai bisnis kan tadi ya dengan purpose di awalnya. Jadi ketika kita mulai kan kita lihat pain apa yang mau kita selesaikan, what the world needs. Salah satu dari beberapa buku yang gue baca, gue menyimpulkan bahwasannya untuk memulai bisnis itu kita harus ngelihat sebuah pain yang ingin kita selesaikan. Kalau gue baca salah satu buku yang Hubert Joly, The Heart of Business, ya Heart of Business itu ada 4 circle di situ. Sama kayak Ikigai sih, hampir sama frameworknya. Cuman kalau ini buat organization. What the world needs, apa yang lo punya dari skill lo yang bisa solve problem yang dibutuhkan oleh dunia, how your company can create economic value, yang di bawahnya lagi satu lagi orang-orang yang ada di organisasi itu passionate about what. Dan di tengahnya itu jadi heart of the business, dari jantungnya bisnis tersebut. Ketika ngebangun, gue gak mikir kayak ini bakal segede apa, tapi apa problem di dunia mau gue solve. Yang saat itu kan problemnya jelas, seperti gue ceritakan tadi, pebisnis lagi harus go digital dan mereka don't know how, gimana caranya gitu kan. Ya udah, ayo kita undang praktisi-praktisi, kita undang mentor-mentor, kita undang akademisi, kita undang para pemangku kebijakan, para menteri dan lain segala macam atau pejabat untuk menjelaskan bagaimana dunia sekarang bekerja dalam dunia bisnis. Itu yang kita undang kayak solusi. Even ketika kita ngundang pakar hukum pidana kemarin Pak Hairul Huda, kita undang ke kantor kita untuk ngebahas RUU KUHAP dan bagaimana dampaknya kepada pengusaha. Jadi walaupun kita membahas hukum, kita ngebahas bagaimana dampaknya kepada para pengusaha gitu. Kita harus ngapain gitu. Apalagi banyak-banyak kasus kan decision maker akhirnya kena kasus korupsi, kena kasus ini di mana-mana. Yang bikin kita jadi semakin wah, waspada nih. Kita harus ngapain nih, jangan sampai kita keseret. Contoh, kita bisnis sama government terus kita salah langkah. Mereka pemangku jabatannya kena kasus korupsi gitu, oknumnya kena kasus korupsi, terus habis itu perusahaan yang bekerja sama yang tadinya nggak tahu apa-apa cuma ngikutin akhirnya kena juga kan. Kita harus tahu nih tentang masalah hukum kayak gimana, kita harus ngundang pakar hukum. Nah mungkin sebagian orang ketika kita ngebahas ada sedikit politik, ada sedikit hukum, mereka bilang alah katanya lu mau ngebantu UMKM gini, ngapain lu bahas tentang gini, ada politik ada hukumnya. Mereka nggak tahu bahwa saya di kuliah bisnis aja ada yang namanya political economical pastel, tau nggak? Pest analysis ya kan. Itu aja di technical apa segala macam semuanya. Itu aja ada di pelajaran bisnis. Kita harus bahas semuanya gitu dari segi segala macamnya gitu. Bagaimana kita bisa belajar bisnis di negara yang negara hukum tanpa melanggar apa yang diatur gitu kan ya. Kita harus ngundang dari segala macam sisi gitu. Tapi mungkin sebagian orang ngerasa lu udah keluar dari DNA lu gitu. Kenapa lu ngundang artis-artis yang mungkin mereka nggak suka gitu, ngundang dia, kenapa lu gak gini segala macam. Padahal ada insight yang mau kita tarik dari dia tentang bagaimana dia. Bahkan bisa jadi kita ngundang orang yang misalnya lagi diserang sama orang-orang karena kita pengen tahu gimana sih cara lu survive ketika lu dapet tekanan seperti ini. Ketika lu dapet hujatan dan lain-lain segala macam, kita bisa ngambil dari situ karena nggak menutup kemungkinan suatu saat perusahaan kita yang dapet hujatan itu. Dan bagaimana PR damage-nya harus kita lakukan, public relation damage yang harus kita kita lakukan supaya kita bisa mengembalikan citra kita lagi ke publik gitu kan. Tapi bagian orang merasa ngapain lu undang dia, udah keburu hot head dulu tanpa mereka ngelihat konteks secara penuhnya. Atau mungkin karena memang metode Clipper kita selalu ngambil pinggir jurang dan kontroversi, itu satu hal yang mungkin perlu diperbaikin juga mungkin ya. Tapi lu terima itu sebagai kritik atau itu kan sebagian kecil kan yang komen, yang maksudnya meng-appreciate kan banyak, mayoritas kan gitu kan. Ini kembali lagi sih sebenarnya. Mungkin gue akan ceritakan lebih detail lagi nanti ketika gue cerita tentang personal life gue atau personal karir gue sebagai penulis. Tapi ada seorang yang pernah bilang sama gue kayak gini, gue adalah orang yang kadang-kadang suka nggak pede ketika gue berkarya, ya kan? Ketika gue harus berkarya, gue takut karya gue itu dihujat sama orang, gue takut karya gue dinilai jelek, gue takut gue dianggap nggak pantas untuk berkarya. Lu tau Coach Rene Suhardono? Dia seorang yang kerja sama juga sama Kasih Solusi, punya satu segmen di program Kasih Solusi namanya Coach Kasih Solusi. Kita ketemu tiap pekan lah, kita ketemu ngobrol-ngobrol secara dalam, dan dia mungkin ngelihat ada sesuatu pada diri gue yang seharusnya lu tuh nggak diem di balik layar. Lu tuh harusnya mulai entah dari konten, entah lu menulis buku dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, gue ketakutan gue yang tadi itu semua gue sebutin. Dan kata-kata dia ada nampar gue, lu jangan melihara ego lu.
Lu nggak mau berkarya dan menolak orang-orang di luar sana mendapatkan manfaat dari yang lu miliki. Cuma karena lu lagi melindungi ego lu doang agar tidak tergores ketika orang menghujat lu, agar tidak tergores ketika orang lain menilai lu sebagaimana mereka nilai. Dia bilang itu semua problem dari ego lu, dia bilang. Kalau seandainya Renat ada satu orang aja hidupnya berubah karena karya lu, harusnya itu udah cukup buat lu berkarya terus. Itu tamparan buat gue. Maka menghadapi ujian tersebut, lu bilang tadi, ada yang apresiatif, ada yang memang menghujat kita. Kita jalan buat mereka yang appreciate. Karena hidup mereka berubah dengan adanya kita, maka kita akan terus mengubah orang-orang hidup yang memang mereka mau berubah dengan adanya kasih solusi. Wow, that's good. Yang mau jalanin di dunia industri kreatif pasti ada aja ya. Yes. Tapi you have to keep going. Back to the why lagi ya. Oke, kita keluar dari bisnis sedikit, bro. I know business is one of your salah satu passion lu, bro. Ya. Tapi apa selain bisnis yang bikin lu antusias when you wake up? Gitu? Tadi sebenarnya udah gue spill sedikit ya tentang karya. Ya. Gue cerita dari balik lagi why-nya lagi nih. Balik lagi why. Even dalam karir pribadi gue dari why lagi. Gue tuh ngerasa belakangan ini sih terutama, gue ngerasa ketika gue pengen menjadi diri gue yang lebih besar atau gue berada di sebuah sorotan, gue ngerasain kecemasan yang luar biasa. Contoh, gue diundang menjadi pembicara di satu event yang dihadiri ratusan orang dan isinya pengusaha-pengusaha yang udah puluhan tahun. Event tersebut adanya di hotel bintang 5 dan gue jadi narasumber keynote speaker di situ. Gue hampir batalin berkali-kali karena gue nggak berani. Siapa gue? Apakah gue layak ada di situ? Sedangkan mereka ketika mau ngundang pasti mereka udah kurasi bahwasannya gue layak menurut pandangan mereka, kan nggak mereka nggak undang gue dong. Setuju. Tapi gue ngelihat diri gue jadi kecil itu lebih aman dibandingkan gue harus dapat sorotan dan akhirnya dilihat kalau seandainya gue nggak seperti apa yang mereka nilai. Rasa takut itu tuh gue baru ngerasa luar biasa. Dan gue ngerasa lagi ketika gue kemarin sama Derry dan istri gue dan istrinya Derry berempat ke Dubai. Gue ke Dubai dan gue ngelihat the way the city thinks. Bagaimana kota itu berpikir. Kota yang penuh dengan inovasi. Kota yang gila menurut gue. Yang gedung-gedungnya bentuknya aneh-aneh luar biasa, menjulang ke langit luar biasa. Dan yang paling memukul gue adalah ketika tour guide gue lagi nyeritain kita berhenti di Dubai Frame. Jadi Dubai itu ada Dubai Frame, kotak gitu, emas, gold, gede banget di tengah-tengah Dubai. Dan dia bilang di balik sini adalah Old Dubai. Dimana ini kita berasal dari sana. Kita nggak boleh lupa sama roots kita. Di sebelah sini adalah the new Dubai. Itu Sheikh Zayed Road, di mana ada Burj Khalifa dan lain-lain segala macam. Ini the new Dubai. We are here now. Dan di sebelah sana dia bilang di galeri sana ada the Museum of the Future. Itu adalah future-nya Dubai. Gue bilang nih kota hidup di 3 waktu. Past, present, sama future. Gue bilang, gue langsung kebandingin pada diri gue, gila ini leadernya siapa? Leadernya namanya Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Keren banget ternyata diceritain tentang Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Diceritain dan gue liat, gila ini orang visioner banget. Sampai pada titik, gue datang ke Palm Island. Ngelihat Palm Island dari atas. Diceritain di situ, gue keren apaan? Sebenarnya pulau reklamasi itu biasa di mana-mana seluruh dunia ada pulau reklamasi. Tapi dia bikin satu ikon dunia dengan bentuknya palem dan pulau reklamasi dan dia put story behind it. Sebelum kita naik dikasih tahu bahwasannya Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum dulu waktu kecil lagi main di pantai. Teman-temannya pada bikin pasir di atas pasir pantai. Tapi ada satu orang yang Syekh Muhammad kecil, dia bikin pasir di bawah air. Diketawain sama temannya, mana bisa bikin kastil di bawah air. Yang lain bikin kastil di pasir, di pantainya, dia bikin di bawah air. Dan dia bilang, hari ini gue bawa tangan mereka ngelihat Palm Island. Bahwasannya gue bisa bikin sesuatu jadi ikon dunia di atas pasir. Yang ada di pikiran gue apaan? Ada orang yang bahkan diketawain dan dijadiin ketawaan itu bahan bakar dia untuk membuat sesuatu ikon dunia. Sedangkan gue baru diketawain aja, belum diketawain bahkan orang nganggep gue capable, bahkan orang nganggep gue kompeten dan pantas. Gue masih mengecilkan diri gue dan berhenti dari melangkah untuk bikin karya-karya gue. Di situ tuh gue mulai tertapar dan mulai jadi refleksi batin bagi diri gue untuk kok gue kayak gini ya.
mulailah di situ perjalanan gue untuk menemukan nilai-nilai dan jati diri gue yang sesungguhnya, yang kedepannya bakal gue pakai untuk ngelawan rasa inferior di dalam diri gue itu, inferiority complex yang ada dalam diri gue, perasaan rendah diri. Dan ini semua gak kelihatan, orang mungkin ngeliat gue Very confident. know what you doing, punya arah dalam hidup, tapi dia nggak tahu di balik itu semua. Dan salah satu nilai yang gue pilih ketika gue membangun jati diri baru gue adalah kejujuran. Makanya gue di sini jujur. Gue jujur tentang flow gue. Gue jujur tentang kesalahan gue. Gue jujur tentang kalau gue nggak sehebat yang lo kira kok, gue juga sama manusia kayak lo. Oke. Gue ngerasain kok rasanya takut. Gue ngerasain kok rasanya gue bergetar sebelum gue naik ke atas panggung. Dan ketika gue naik ke atas panggung, saat itu akhirnya gue beraniin diri gue untuk menerima job itu. Gue persiapin, dan dengan rasa takut gitu jadi gue over prepare. Oh, oke. Jadi gue prepare semuanya, dan gila apa hal mungkin yang mungkin gak bakal ditanya sama audiens, gue udah siapin. Kalau gue ditanya ini nanti gue bakal jawab apa, dan kita udah bisa dibantu sama ChatGPT kan sekarang kan. Iya. Jadi semua kemungkinan apa aja, tolong kalau misalnya kayak gini kemungkinannya apa aja. Satu kemungkinan, oh ini berarti gue antisipasi ini, gue antisipasi semuanya. Gue memilih, gue ngobrol sama diri gimana. Gue harus ngadepin ini dari sebelum. Lu kan sering banget ada di panggung. Gimana harus ngadepin ini? Ya lu tunjukin authority lu lah. Kalau lu mampu, dia bilang kayak gitu. Oke. Itu gaya lu mungkin, Der. Dalam hati gue, kayak gue beda. Gue datang, tau nggak kalimat pertama yang gue bilang apaan? Apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, jujur saya tuh deg-degan bu berada di atas panggung ini. Depan saya pengusaha-pengusaha yang udah puluhan tahun mungkin berusaha, dan saya mungkin jadi pengusaha baru berapa tahun. Mungkin di kepala bapak-bapak ibu bilang, ini orang siapa sih sosok ngajarin gue? Tapi bu, kita hidup di era dimana terkadang yang muda bisa lebih tahu karena dia menghidupinya bu. Mungkin ibu hebat, berjalanin puluhan tahun, tapi itu di masa dulu. Dan kita ngomong tentang sekarang masalah marketing, dan marketing telah berevolusi bu. Yang dulu, bapak ibu yang dulu, nah akhirnya gue lanjutin seperti itu. Gue lanjutin dengan kerapuhan gue. Gue jujur, kejujuran. Dan menurut gue itu yang makes me human, dan itu yang membuat orang ngerasa, oh iya gue lagi bicara sama human juga. Sama. Dan menurut gue itu salah satu nilai yang gue bangun dari itu. Dan kalau lu tanya tentang aspirasi gue ke depannya dari karya-karya gue, itu yang lagi mau gue tuju, orang-orang yang kayak gue. Makanya gue nulis buku kedua gue. Buku kedua gue yang judulnya Saat Aku Akhirnya Mengerti Diriku. Dan tadi ya sebagian yang gue bahas itu ada di buku itu. Gue bikin satu cerita yang panjang, dan menurut gue kalau lu baca itu dan lu mengalami hal yang sama, lu akan ngerasa ditelanjangi secara emosional. Karena itu yang benar-benar gue rasakan. Di situ buku itu cocok banget buat orang-orang yang kayak gue, people pleaser, overthinker, ngerasa diri tidak layak, hidup dengan topeng agar disukai, menyesuaikan diri dengan sesuatu agar disukai. Dan ketika gue mulai mengenal diri gue dan mulai hidup berdasarkan nilai, gue banyak kehilangan orang. Gue banyak kehilangan orang karena gue nggak sesuai dengan versi yang mereka kenal gue sebelumnya. Gue yang sekarang udah bisa bilang no. Gue yang sekarang udah bisa setting boundaries. Gue yang sekarang kalau ini nggak sejalan sama nilai dan purpose gue, maka gue akan tinggalin. Bukan self love yang toxic juga, tapi gue mulai mengenal batas. Karena sebelumnya gue mencintai dengan cara menyakiti diri gue. Gue membantu orang dengan cara nggak melihat diri gue. Gue hidup gue di set standarnya sama orang lain, bukan standar yang emang gue set dari diri gue sendiri. Orang pengen ngeliat gue seperti apa, bukan gue pengen jadi seperti apa. Dan buku itu udah perjalanan ini. Tapi gue nggak bilang buku itu tentang diri gue. Tapi buku itu menggambarkan orang-orang yang pernah merasakan apa yang gue rasakan. Dan bagaimana hidup dari tadinya survival, itu kan survival semua bro. Kita menjadi people pleaser karena bentuk survival kita. Karena kita yang real, kita yang jati diri kita yang nyata, itu pernah nggak diterima. Sehingga kita berubah menjadi topeng yang lain agar kita bisa diterima. Ya kan? Nah, disitulah akhirnya gue menulis buku ini untuk mereka. Dan disinilah aspirasi gue ke depannya. I wanna be there for them because I was there. And I'm still there. Gue masih di sini kok kadang-kadang. Tapi gue mau hadir buat lo nih. Paling nggak dari sedikit yang udah gue pelajarin dari pergolakan batin gue dan dari apa yang gue baca. Dari teori-teori yang ada di luar sana. Sudah selesai ditulis? Udah. Lagi di review sama penerbit. Tinggal dipublish? Tinggal dipublish. Semoga dalam waktu dekat ya. Boleh dibilang ini buku self-reflection, self-help? Ya, buku self-help. Kalau buku pertama gue kan masih ada di rak bisnis. Tapi buku itu, kalau buku yang sekarang mungkin ada di rak self-help mungkin ya. Udah bukan bisnis lagi gitu. Karena
menurut gue banyak orang yang akhirnya gagal menjadi besar karena masalah yang ada pada dirinya sendiri. Karena dirinya ngerasa inferior. Bahkan jangan ngomongin masalah ini deh, jangan ngomongin masalah diri sendiri yang nggak enakan. Di budaya di Indonesia nggak enakan tuh udah mengakar banget pada diri kita. Even inferior itu terjadi pada produk-produk di bisnis-bisnis juga. Bagaimana selalu kalau ngelihat barang impor luar negeri itu kualitasnya selalu lebih bagus dari lokal. Mindset itu aja. Kita aja nggak pede sama produk kita sendiri. Kita merasa rendah diri dengan produk kita sendiri. Oke. Wow. Ya berarti ini harus diberesin dari akarnya dulu kan. Betul. Dan gue ngelihat, gue pun ngerasain hal yang sama. Maka menurut gue, oke, gue mau be there untuk mereka ngerasa kalau kita layak besar. Dari diri sendiri, dari individu sendiri, kalau kita layak besar, maka kita akan jadi masyarakat yang besar. Ketika kita udah punya mindset masyarakat yang besar, kita bisa ngalahin take over the world. Yes. Wah. Gue mau mulai dari situ, dari diri gue dulu. Itu aspirasi gue. Oke. Kita tunggu bukunya. Oh, iya, boleh. Oke, sebelum kita closing, gue pengen nanya ini, bro. Kita back to business framework and business principle. Bro Reynad seorang yang sering mengaitkan bisnis dengan agama dan lain-lain. Kalau gue boleh nanya ini kayak seberapa agama atau spiritualitas berpengaruh kepada how you run a business? Itu justru yang paling core. Kalau tadi gue ngomong tentang jati diri dan nilai kayak salah satunya kejujuran. Ada yang lain lagi dalam diri gue, clarity. Ada lagi yang diri gue menurut gue nilai yang menurut gue nggak bisa gue tolerir kalau seandainya itu dilanggar. Kejujuran, clarity, misalnya depth. Gue suka yang sesuatu yang dalam. Gue nggak suka ngobrol di permukaan. Gue nggak suka sesuatu yang nggak jelas. Gue nggak suka sesuatu yang lo hidup dalam kebohongan dan lain-lain segala macam. Tapi di antara semua jati diri ini dari yang gue kumpulin dari diri gue, yang menurut gue inilah jati diri gue yang sebenarnya ketika gue dalam pencarian. Yang paling core adalah gue sebagai hamba. Sebagai hamba dari Tuhan gue, dari Allah. Menurut gue itu adalah core-nya. Dan di dalam agama gue di Islam itu udah diatur semuanya. Sampai lu untuk cebok aja diatur gitu. Untuk cara bersihin najis di dalam diri lo, ketika lu buang air, ketika air segala macam itu diatur. Apalagi the way you doing business, apalagi the way you live your life, apalagi the way you govern your country. Semuanya udah diatur dan semua udah ada aturannya. Ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang enggak. Dan menurut gue itu adalah guidance terbaik gue. Dan sebelum gue mengerti yang tadi gue jelasin ke lo tentang masalah hidup dari nilai bukan dari rasa takut. Rasa takut ditinggalkan, rasa takut nggak mendapat validasi, rasa takut sekarang hidup berdasarkan nilai. Sebenarnya nilai ini udah bisa bikin gue miliki boundaries. Ketika gue ditawarin sesuatu yang haram, gue bisa bilang enggak. Tapi karena apa? Karena gue punya boundaries dari kerohanian gue, dari spiritualitas gue, dari Islam yang ngajarin gue nggak boleh memakan hal tersebut. Tapi gue belum bisa melakukan boundaries itu di interpersonal gue. Maksudnya hubungan gue dengan orang lain dan lain-lain. Terkadang gue akhirnya mengalahkan diri gue demi keuntungan buat mereka gitu. Ya udah gue berkorban deh buat lo gitu. Ibaratnya kalau dianalogikan, lo menjadi lilin yang menghangatkan orang atau menerangi orang sambil ngebakar diri lo sendiri. Ya kan? Tapi yang pertama kali mengajarkan gue boundaries itu adalah agama. Karena itu yang paling core ternyata dalam diri gue. Oh ternyata agama yang pertama kali ngajarin gue sebuah nilai yang harus gue pertahanin ya. Dari situ gue berangkat dari semua karya-karya gue dan semua bisnis gue dan semua lini kehidupan gue. Jadi kalau lo harus memulai suatu bisnis yang baru lagi, agama bakal jadi core lu. Selalu jadi core, selalu jadi core. Itu core kehidupan gue. Tapi begini, bukan berarti orang yang bilang kayak lu jualan agama atau menjadikan agama itu sebagai bentuk jualan lo, bukan. Maksud gue menjalankan semua bisnis itu dari mulai akad-akadnya, dari mulai permodalannya, dari mulai caranya, prinsip-prinsip agama itu harus ada dalam bisnis. Wow, that's good. One last question. Seru banget ya ngobrolnya. One last question bro Reynad adalah ini kita gak ngomongin terlalu panjang, tapi 3-5 tahun ke depan menurut lu apakah bisnis media dan IP yang kita berdua lagi jalanin ini bakal seperti apa? Bahkan gue baru bilang kita baru berjalan bisnis media dan IP ini begitu jadi fundamental di saat COVID kan. Berarti baru 5 tahun. Betul. Menurut gue 3 tahun ke depannya masih seperti sama. Kita lihat bagaimana the power of social media. Bagaimana media itu bisa bikin perubahan dalam keputusan hukum bahkan. Kita lihat bagaimana kasus Tahun Melembong yang viral di sosial media yang akhirnya mendapat atensi dari presiden dan akhirnya berubah menjadi seperti apa. Kita bisa lihat bagaimana kasus Sambo yang viral dan akhirnya bisa menekan penegak hukum untuk menegakkan hukum dan lainnya segala macam. Kita bisa lihat banyak banget kasus hukum bahkan politik, bagaimana presidential election tanpa sosial media
Nggak mungkin kan? Betul. Nah ke depan masih akan seperti itu. Tapi ke depan kita juga punya challenge, di mana ada AI, di mana sekarang sosial media udah banyak diisi sama AI doang. Oke. Tapi AI nggak punya empati, tapi AI nggak punya hati, tapi AI nggak punya itu semua yang kita miliki manusia, emotion. Maka kalau lo mau jadi memiliki sosial media atau personal branding atau IP ke depannya, gue yakin lo bisa jalan ketika lo memiliki apa yang AI nggak miliki, empati, emotion, dan kejujuran sih. Oke. Tapi buat para entrepreneur yang mau atau lagi bikin, menurut lu harus masuk ke sosial media. Harus menurut gue. Harus masuk ke media. Harus. Gue sendiri akhirnya beranikan diri untuk bangun personal branding gue. Tadinya gue gak pernah berani muncul dalam sorotan kan. Oke, thank you very much Bro Renat. Ya. Sama-sama. Thank you udah mau main. Nanti main lagi ke sini ya kalau ada waktu. Sorry. Dan sukses untuk Bro untuk kasih solusi. Thank you banget. Untuk buku yang mau di launching. Dari judulnya apa sekali lagi? Saat aku akhirnya mengerti diriku. Oke, saat aku akhirnya mengerti diriku. Oke, sukses buat semuanya. Thank you banget. Thank you so much. Thank you. Voknomics.